warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sinergi berkah noriba. Teman-teman, kami akan mencoba mengaplikasi eco farming ini di tanaman kebun karet ya, milik Pak Marsito yang ada di Kampung Moratai, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Teman-teman, ini kami coba ya pupuk yang viral yang ada di sosial media maupun ya ada di YouTube, Instagram dan sebagainya. Ini sudah viral teman-teman. Ini pupuk namanya pupuk eco farming. Ya, pupuk eco farming ini 17 tahun diteliti bagi ilmuwan kita yang ada di Indonesia ya. Kemudian ini menyuburkan tanaman dan seterusnya teman-teman. Ini pembenah tanah. Ini terdapat 13 unsur hara di dalam kandungan eco farming ini. Dan dia mikroorganisme yang akan berkembang mengurai tanah teman-teman. Nah, ini eco farming ini sifatnya digunakan semakin subur teman-teman. Nah, kita coba nanti di tanaman karet ini yang akan disadap nanti. Bagaimana selanjutnya cara aplikasinya kita perhatikan nanti teman-teman ya. Nah, ini ada eco farming bungkusnya seperti ini teman-teman. Ini ada namanya biang eco farming teman-teman. Ini namanya satu box. Ini untuk bisa disiapkan untuk 500 pohon atau 1 hektar teman-teman tanaman kita yang ada di sini. Nah, sebelum kita menggunakan ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini nanti kalau mau diaplikasikan efektif, kita harus fermentasi teman-teman. Nah, ini fermentasinya seperti ini. Ini ada kira-kira 1 liter air di sini. 1 liter air di sini air kelapa. Nah, kemudian nanti dikasih air gula sedikit aja, gula merah ya, gula merah. Kita tambahkan untuk sebagai makanan, cadangan makanan mikroorganisme nanti yang berkembang di dalamnya. Kan ini ada makhluk hidup di dalamnya teman-teman. Nah, kemudian itu kita tunggu sekitar 5 hari. Nah, setelah baru kemudian kita aplikasi nanti di tanaman kita. Itu untuk tanah teman-teman ya, tanah kemudian kulit daripada tanaman kebun karet ini. Nanti kita akan praktek, kita lihat nanti berikutnya seperti apa teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita ambil dosis nanti. Nah, dosisnya ini saya terangkan ya. Ini dosisnya kita pakai takaran ini. Ini ada takaran 50 cc ya, 50 cc. Nah, untuk tahapan penyemprotan pertama ini dia harus 100 cc. 100 cc untuk 50 pohon. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau ada 1 liter ini bisa menghabiskan sekitar 500 pohon atau sekitar 1 hektar lah teman-teman tanaman karet. Baik teman-teman, kita coba nanti praktek sekarang ya. Nah, saya aplikasikan teman-teman. Maju. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira airnya seperti ini teman-teman. Ada 15 liter, ada 20 liter, terserah. Pokoknya intinya satu tangki itu kita kasih dosis 100 cc yang sudah dibiangkan tadi, difermentasi selama 5 hari teman-teman. Nah, ini. Ya, ini kan satu. Tuh. Sudah 50 cc teman-teman. Kita ambil takaran kedua. Artinya jumlahnya 100 cc. Nah, setelah sudah seperti ini, tinggal kita semprotkan di di bidang sadap nanti yang akan kita sadap teman-teman. Oke. Nah, setelah penyemprotan nanti teman-teman itu dihendapkan 2 atau 3 hari baru ditores. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini penyemprotannya seperti ini teman-teman. Kita menyemprot di bidang sadap itu dikelilingi teman-teman ya. Aplikasinya bisa di pagi hari, di sore hari, tapi di siang hari mungkin kita maksimalkan di sore hari atau di pagi hari teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian sudah lanjut lagi. Nah, seperti ini aplikasinya teman-teman. Kira-kira nanti habis mungkin sekitar 50 pohon satu tangki ini teman-teman. Nah, jadi ini ada pemberian nutrisi di pemberian nutrisi pada kulit ini untuk merangsang keluarnya getah dan tanah. Nah, tanah itu diberikan nutrisi juga teman-teman. Jadi seimbang dia. Yang selama ini kan teman-teman di Kutai Barat ini kan dia posisinya biasanya mengambil perangsang teman-teman, dioles seperti merek Guela atau Karetku ya. Tapi itu hanya sekedar merangsang kulit daripada tanaman karet kita. Nah, tapi tidak memberikan nutrisi bagi tanah. Kalau ini dua-duanya kita rangsang, kita berikan nutrisi juga untuk kebutuhan makanan 13 unsur hara di tanah. Jadi seimbang teman-teman.
Jadi semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Nah, merek-merek lain teman-teman itu pengaruhnya berbeda. Dia berbahan aktif kimia sehingga nanti ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya seperti apa yang testimoni yang ada di Kutai Timur teman-teman, Busang. Ini pertama kali kita lakukan di Kutai Barat. Jadi aplikasi ini kita lakukan per 15 hari teman-teman. Nah, setelah penyemprotan ini, teman-teman, kita hendapkan dulu atau tidak ditores selama 2 hari atau 3 hari. Biar nanti eco farmingnya itu bekerja maksimal di tanaman kita, siap ditores. Seperti itu. Nah, eco farming ini teman-teman di aplikasi seperti ini saja. Agak simpel lah teman-teman. Dan ini nanti rutin kita lakukan. 15 hari kita lakukan kembali dengan dosis yang sama. Kemudian 15 hari berikutnya kita lakukan lagi dengan dosis yang sama. Penyemprotannya juga sama. Berarti sudah 2 kali 15 teman-teman ya. Kemudian nanti 15 hari berikutnya juga kita semprot lagi. Kemudian 15 hari berikutnya kita semprot lagi. Jadi selama dalam waktu 2 bulan teman-teman, 15 kali 4 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya nanti sebulan sekali bisa kita semprotkan dengan dosis yang sama. Kalau seandainya kita rutin seperti itu, maka insya Allah mungkin hasilnya lebih baik teman-teman. Mungkin standarnya SOP-nya seperti itu yang sudah dilakukan teman-teman kita mitra PTBS yang ada di timur Busang, Kampung Busang. Tanaman karet kita ini ada sekitar 3 hektar teman-teman. Kalau 3 hektar kan biasanya berapa Pak? Ya 1.500 pohon teman-teman. Rata-rata 1 hektar ada 500 pohon. Nah, ini lokasinya. Kita sementara di samping karet kita nih teman-teman, yang bersebelahan jalan ini terdapat kebun kelapa sawit PT yang dimiliki oleh PT Lonsum ya. Lonsum itu London Sumatera teman-teman, gitu. Tuh. Jadi teman-teman, penyemprotan tadi itu kita semprotkan di pohon ini. Ini kan ibaratnya kulit ini kan ada kayak model apa? Bilang orang itu bahan organik teman-teman ya. Yang kulit-kulit ini kan bisa diurai oleh mikroorganisme yang berkembang pada kandungan eco farming original tadi. Eco farming ini kan di dalamnya itu ada mikroorganisme pengurai tanah yang membutuhkan bahan organik sehingga dia hidup aktif dan akan merubah. Nah, harapannya kita semprot pohon ini posisinya ini bisa mengurai tadi aktif, kemudian membuat pori-pori dalam kulit tanaman kita ini, khususnya di karet ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah itu memudahkan keluarnya getah ketika ditores, karena dia punya dia tidak padat, dia longgar pori-porinya teman-teman. Seperti itu ya. Itu harapan kita. Cara bekerjanya eco farming ini seperti itu, sehingga nanti menghasilkan latek atau menghasilkan karet yang enak keluar gitu, nah meluncur kayak gitu, renyah ditores, lemah, kemudian getahnya juga melimpah begitu teman-teman. Nanti kita review kembali hasil toresannya seperti apa gitu kan, untuk per 3 hektar ini seperti itu. Nanti produksinya sebulan itu berapa ton atau berapa kuintal teman-teman, kita nanti review kembali. Iya, mantap ya. Jadi pupuk ini diharapkan untuk bisa membantu masyarakat kita khususnya di Kutai Barat yang didominasi oleh petani karet teman-teman, kayak gitu. Banyak sekali petani karet yang mengeluh di Kutai Barat ini karena hasil toresannya minim, kemudian harga karet pun anjlok teman-teman. Jadi banyak yang pemilik karet ini tidak menores atau tidak mensadap, tidak merawat kebunnya kayak gitu. Apalagi biasanya diberi rawatan oleh salah satu yang merawat gitu, dan biasanya bagi 2, misalnya dapat 1 ton tuh, berarti yang nores itu dapat 500 kilo, kemudian yang pemilik kebun ini dapat 500 kilo. Ya, yang nyemprot nggak tahu dapat berapa. Dibagi 2 teman-teman hasilnya. Nah, kalau seandainya
harganya bagus kan, posisinya kan pemilik lahan kan bisa sejahtera, kemudian yang nores juga semangat. Kalau sudah harganya 3.000 4.000 kemudian dibagi dua lagi, ya Allah, itu kan kurang sejahtera petani karet kita yang ada di sini. Oke, perlu diketahui teman-teman sahabat petani, untuk menggunakan eco farming ini kan dia berbasis makhluk hidup, mikroorganisme. Ada jutaan mikroorganisme yang berkembang di dalam eco farming ini nanti setelah kita biangkan. Nah, posisinya untuk penyemprotan itu karena dia berbasis makhluk hidup, maka tangki ini harus steril dari bahan kimia, teman-teman. Jadi yang biasanya tangki kita pakai ngocor, semprot racun atau pupuk kimia, itu diharamkan untuk dipakai. Nah, bisa dipakai tapi ini harus disterilkan memakai air panas yang 100 derajat sudah mendidih, teman-teman, sehingga bahan racun yang di dalam ini netral, jadi tidak merusak atau membunuh bakteri mikroorganisme yang berkembang di dalam eco farming. Itu perlu diketahui, ini sangat menentukan keberhasilan menggunakan eco farming, teman-teman. Oke, udah itu aja. Jadi kami informasikan teman-teman, eco farming ini dari 270 juta penduduk bangsa kita saat ini, yang mengetahui eco farming ini baru 2%-nya, baru 2% yang mengetahui tentang pupuk ini. Jadi kita harus sosialisasikan secara menyeluruh, khususnya petani-petani kita yang ada di Kutai Barat. Petani apa saja itu, teman-teman, karena ini semua jenis tanaman, teman-teman, sayuran ini. Pupuk organik yang kandungan C organiknya tertinggi di Indonesia. Dia mempunyai 51,06% tertinggi di Indonesia. Jadi pupuk ini sudah viral di mana-mana, teman-teman. Nah, oke teman-teman, satu box ini mampu digunakan pada 1 hektar tanaman. Nah, kalau dibiangkan ini dalam 1 liter, kemudian nanti setelah itu kita campurkan lagi ke dalam 200 liter air, atau kita pakai tangki. Tangki bisa 10 tangki, bisa 20 tangki, tergantung cc yang akan diberikan. Kalau 1000 mili atau 1 liter itu dibagi dengan 100 cc, maka dia dapat 10 tangki, berarti dapat 150 liter. Ini tangkinya ukuran 15 gitu, 15 liter. Jadi seperti itu, teman-teman, bisa 20 tangki, tergantung kita mau gunakan dosisnya 100 atau 50 cc. Nah, kalau 50 cc kan 1000 cc dibagi 50 kan dapat 20, artinya 20 tangki. Itu lebih daripada satu drum, teman-teman. Jadi ini sangat irit, bisa digunakan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi solusi bagi petani Kutai Barat. Oke teman-teman, itu saja 14 Mei 2023 di awal ini. Nah itu, mungkin itu saja hari ini. Salam sinergi, go berkah no riba, salam petani sukses, lahan subur, petani makmur. Lahan subur, petani makmur. Oke, itu aja.